Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang dan seluruh yang menyaksikan Renungan 79 pada saat ini. Kita akan sama-sama salam revival, berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Biar kiranya ini akan terus menjadi doa kita, biar kita akan terus berubah, berkarya, dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 15 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi judul renungan pada saat ini adalah memberi telinga dan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara mendengar atau saudara sendiri pernah mengatakan kalimat seperti ini ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan? Anak siapa sih itu? Anak siapa sih dia? Kita sering mendengarkan kalimat ini ketika ada seorang anak melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan di depan mata kita ataupun kita mendengar cerita dari orang lain. Sebagai seorang anak, saya sering melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Dan orang tua saya ketika mereka mendengar atau mereka melihat mungkin saya sudah melakukan kesalahan atau apa yang saya lakukan mungkin tidak benar atau itu keliru, mereka menegur saya dan kemudian saya diberi pengertian bahwa mungkin ini kurang tepat, ini kurang benar atau ini keliru. Nah, inilah yang dapat kita ambil sebagai yang namanya teguran atau didikan dari orang tua atau siapapun kita, mungkin kita mendapat teguran atau didikan dari orang-orang mungkin yang lebih dewasa dari kita. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak adalah berani menegur. Begitu juga mungkin kita di dalam dunia pekerjaan kita atau di dalam pelayanan kita, orang-orang yang lebih dewasa dari kita, tanggung jawab mereka adalah mendidik kita sebagai mungkin anak-anak rohani mereka atau karyawan mereka, berani menegur. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat menerima didikan atau teguran, kita perlu memberi dua sikap. Dua sikap yang benar. Yang pertama, kita memberi telinga, mendengar dengan benar, dan memberi sikap hati yang benar. Kenapa saya mengambil benar? Karena benar itu sudah pasti baik, tetapi baik itu belum tentu benar. Yang pertama, kita mendengar dengan benar. Telinga kita bisa menerima atau menolak apa yang mau didengarnya. Termasuk kita mau menerima atau menolak didikan atau teguran. Firman Tuhan tadi sudah kita baca, katakan bahwa orang bodoh menolak didikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda apalagi kita tidak mau dikatakan sebagai orang-orang bodoh karena kita tidak mau mendengar teguran, mendengar didikan. Saya percaya saudara mau mendengar dengan benar setiap didikan yang diberikan kepada kita, setiap teguran-teguran yang diberikan kepada kita. Tidak ada yang sia-sia dengan yang namanya didikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Didikan teguran itu akan berguna bagi kita di masa depan. Ketika kita menghadapi hal-hal yang mungkin seperti apa yang dididikkan kepada kita, kita akan mengerti. Oh iya, saya pernah ditegur seperti ini, saya pernah diarahkan seperti ini, saya pernah dididik seperti ini. Agar kita menjadi orang-orang yang kemudian melakukan hal-hal yang benar, karena kita mau mendengar dengan benar. Di dalam Amsal 19 ayatnya ke-20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Firman Tuhan katakan, dengarlah, terimalah setiap didikan, setiap teguran, agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana di masa depan. Tidak ada yang sia-sia dengan didikan dan teguran yang diberikan kepada kita. Di dalam Amsal 15 ayatnya ke-31 sampai ayatnya ke-32, firman Tuhan berkata, yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh
akal budi. Sangat berguna ketika kita mau mendengar dengan baik. Sangat berguna ketika kita mau mendengarkan didikan dan teguran itu dengan benar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang kemudian bijaksana, orang-orang yang berakal budi di masa depan. Yang kedua, sikap hati yang benar. Artinya saudara, kita harus belajar melembutkan hati kita. Didikan, teguran, mungkin pada saat diberikan kepada kita, kita mendengarnya. Tetapi itu tidak akan merubah kehidupan kita kalau kita punya sikap hati yang keras. Kita mau belajar merendahkan hati kita. Memang saudara, didikan, teguran, koreksi itu tidak nyaman, tetapi akan membuat kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik jika kita meresponi dengan sikap hati yang benar. Siapapun saudara saat ini, mungkin saudara adalah orang tua, anak, teman, sahabat, rekan kerja, rekan pelayanan. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara kalau saat ini engkau masih diberi didikan. Kalau saat ini engkau masih menerima teguran. Artinya saudara itu adalah orang-orang yang dikasihi. Kita bersyukur ada orang-orang yang masih memperhatikan kita. Mungkin bukan mereka menegur kita bukan karena mereka ingin menjelekkan kita, tetapi mereka menegur kita karena mereka mengasihi kita. Dan bagi orang-orang mungkin yang ingin menegur orang lain, marilah menegur dengan kasih, menegur dengan lemah lembut. Sama halnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita masih ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, artinya Allah masih mengasihi saya dan saudara. Kalau saat ini saudara masih mendengarkan kebenaran firman Tuhan, artinya saudara dikasihi oleh Allah. Saudara masih diberi kesempatan untuk mendengarkan teguran, didikan melalui kebenaran firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 6 sampai ayatnya ke-7, firman Tuhan berkata, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?" Allah itu adalah Bapa kita. Dia menegur kita lewat firman Tuhan dan banyak hal. Kalau orang tua kita itu dikatakan adalah wakil Allah. Orang tua kita itu adalah gambaran Allah sendiri. Ketika orang tua menegur kita, anak-anaknya begitu juga Allah menegur kita. Dia memperlakukan kita sebagai anak-anak kesayangannya. Dia menegur kita lewat kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya di ayatnya Ibrani 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Supaya kita boleh hidup, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berilah telingamu, berilah hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Amsal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihinya. Dengarkan firman Tuhan dengan benar, terima firman Tuhan dengan kerendahan hati, dengan sikap hati yang benar, dan lakukanlah itu. Kita tidak hanya sekedar mendengar dan menerimanya, tetapi kita juga harus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dengan benar. Ketika engkau menolak untuk ditegur, untuk dididik oleh firman Tuhan, artinya engkau menolak pembentukan yang daripada Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan membawa kita kepada kebenaran. Firman Tuhan membawa kita kepada pembentukan diri kita, pembentukan karakter kita. Firman itu akan merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Agar apa Bapak Ibu? Agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Berikanlah, relakanlah telingamu dan hatimu untuk mendengarkan dan menerima teguran dan didikan dari siapa saja, terlebih daripada kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar dengan benar, menerima dengan benar, dan melakukannya dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus membentuk kita sehingga kita terus berubah. Kehidupan kita pakai untuk dapat memberkati kehidupan orang lain. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari sama-sama kita akan berdoa, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami kembali datang bersyukur kepada Engkau. Kami bersyukur pada saat ini Engkau mengajarkan kami bagaimana kami harus merelakan kehidupan kami untuk dididik oleh Tuhan. Bagaimana kami harus mendengar dengan baik, bagaimana kami harus Tuhan menerima setiap kebenaran yang Engkau berikan lewat firman-Mu Tuhan. Kami mau menerima, merelakan hati kami Tuhan. Biarlah kami punya sikap hati yang benar untuk selalu dapat menerima setiap firman-Mu, kehendak-Mu yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Biarlah terus Engkau memberkati kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, kesehatan, kekuatan, setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian umat-umat Tuhan selalu ada di dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Ya Tuhan, tolonglah kiranya kami tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab Engkau yang menjanjikannya setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.